Assalamualaikum, ini ada pasien Bell palsy nih, jadi pelemahan di otot wajah. Udah berapa tahun Pak? Ini tahun Pak? Insya Allah pun ya 20. kurang lebih 2-3 tahun benar. Oh 2 tahun. Nah 2-3 tahun. Oh 2 sampai 3 tahun. Enggak, 23 tahun. Oh 23 tahun. Udah 23 tahun Iya, Bell palsy ini. Pelemahan di otot wajah. Sudah kemana-mana gitu Pak? Ini sampun. Banyak terapi juga gitu. Iya. Bapak ini ada Bell palsy ya, saya dekatkan ya. Analisa dulu, diagnosa dulu. Nah itu di posisi wajah yang sebelah kiri dari Bapak itu mengalami kelemahan di situ. Jadi ini kalau dulu terapi kan di wajahnya Pak, yang diurut-urut nggih. Iya, suku Pak. Oh malah kaki. Iya, yang dirapi ini dulu. Oh. Nek langsung dia sedoyo. Oh. Gitu nggih. Jadi seperti ini. Jadi orang sakit itu sebenarnya sederhana sebenarnya. Dimana sederhananya, mohon maaf saya menyederhanakan sesuatu biar kita tidak begitu panik sebenarnya. Jadi orang sakit itu dicari penyebabnya, seperti Bell palsy seperti ini, merot wajah itu kalau istilah Jawanya itu merot wajah. Ini penyebabnya adalah pelemahan di otot wajah. Dan penyebabnya itu bukan di wajahnya, jadi wajah ini hanya sebuah akibat. Jadi penyebabnya ada sesuatu hal di otak beliau. Ini kalau ini bukan stroke ya, tapi mirip dengan stroke dalam arti kalau stroke itu ada pelemahan di motorik, bisa tangan, bisa kaki, tapi sebenarnya itu hanya akibat. Penyebabnya adalah di otak. Hampir sama dengan Bapak ini. Nah, ketika Bapak ini 23 tahun, penanganannya kemana-mana, tapi yang diterapi itu hanya yang akibat. Maka ya mohon maaf, ini mungkin juga sesuatu hal yang untuk kita pembelajaran. Jadi orang sakit itu adalah posisinya kita cari penyebabnya di mana. Ketika penyebab itu kita selesaiin, maka insya Allah selesai sudah akibat itu. Jadi Bapak ini pelemahan di otot wajah, di saraf wajah itu mengalami pelemahan. Kemudian yang menyebabkan bukan di wajah beliau, tapi di posisi otak beliau. Dan itu posisinya berlawanan biasanya, hampir sama dengan stroke. Tapi ini bukan stroke ya, tapi hampir mirip dengan stroke. Seperti ini. Nah, semoga nanti kita tangani. Bapak ini sudah lama sakitnya, 23 tahun sakitnya. Dan sudah kemana-mana, tapi ternyata belum jodoh. Dan ini Bapak ini datang pertama kali Pak G. Pertama kali di Mahanani ini. Semoga nanti kita ketemu titik permasalahannya, inti masalahnya, sehingga nanti Bapak ini mungkin insya Allah kalau diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jodoh di sini bisa sembuh, bisa pulih seperti yang lain-lain. Oke, sementara gini aja, kita akan langsung untuk menerapi dan mendiagnosa. Ini semua saraf kita treatment, kita pressing, kita stressing dulu, kita tekan dulu. Karena Bapak ini permasalahan ada di otak sebelah sini sebenarnya. Tapi ada salurannya, nanti kita ke arah sana. Oke, seperti ini fokus dengan di kepala, gitu. Iya. Ini lebih nyaman yang bagian kiri atau bagian kanan atau bagian sini depan atau bagian sini ke belakang atau nggak bisa membedakan. Serasa sakitnya Pak. Di sebelah mana? Yang paling sakit. Yang paling sakit daerah sini Pak. Sebelah kiri ya. Iya. Nah ini Bapak sudah bisa membedakan itu.
Nah, saraf itu kita rangsang sendiri untuk saraf healing, untuk menyembuhin diri sendiri. Nah, ketika kita rangsang saraf itu dengan halus, maka saraf itu juga akan memberitahu posisi yang kita harapkan. Bapak ini terasa berat di posisi kepala bagian kiri. Dan satu lagi ilmu untuk kayak bapak ini adalah, ini posisi bibir beliau ini posisinya adalah tertarik ke posisi kiri. Nah, kesalahan penerapi yang belum paham, maka ini tidak ditarik ke sini, tapi malah nariknya ke sebelah kanan. Nah, ini akan memperparah posisi ini. Jadi harus benar-benar orang saraf itu harus benar-benar ngerti saraf. Kalau enggak, ngeri. Maka bapak ini selama 2-3 tahun posisinya pasti posisi yang salah, karena ini larinya ke arah kiri. Jadi sebenarnya harusnya ini posisinya kan ke sana. Nah, maka kadang orang yang nggak tahu saraf, maka ini akan ditarik ke sebelah sini, ke sebelah kanan, dengan tujuan agar tidak posisi ke kiri. Nah, ini salah besar. Salah besar. Jadi posisinya harus ngikutin ini. Posisinya lemah di sini bukan berarti ini yang kita tarik ke sana. Ketika ini tarik ke sana, ini semakin lemah, ini semakin merot. Di mana ini sistemnya sederhana saja. Ada permasalahan begini, kita cari permasalahannya di mana, kemudian kita datangi, kita hantam. Kalau misalnya punya persoalan dengan orang misalkan, kita cari alamatnya di mana, rumahnya di mana, kita datangi, kita antemi. Namanya seperti itu. Kalau punya masalah dengan orang hanya di WA, di SMS misalkan, terlalu lama ya kalau ditanggapi, ya enggak. Seperti bapak ini kalau diobati terlalu lama. Ini saraf. Kadang kita hidup. Luar biasa, sudah mulai gerak ke sana loh ini. Padahal ini kita belum potong ini. Ini bapak ini sederhana posisi spasinya, karena hidung ini, tulang hidung nggak ikut ketarik. Yang lebih parah, tulang hidung ini ikut tertarik. Matanya bapak ini juga nggak ikut. Lebih parah itu kan tulang hidung ketarik, terus mata ini nggak bisa terpejam. Karena waktu aja, mungkin kalau yang hari ini tidak sempurna, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas di mana ini. Setidaknya dari satu pertemuan kita sudah dapatkan sebuah inti permasalahan. Jadi ketika kita terapi tadi, treatment di otak sini ini sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi inti masalahnya bapak ini di otak, yang menyebabkan posisi saraf wajah bapak ini yang sebelah kiri melemah. Ya, saraf di otaknya kita selesaiin, kita treatment, maka juga otomatis langsung ke sini, berefek ke sini. Ini hanya sebuah akibat, bukan sebab. Sebabnya adalah di sini.
pasien untuk berterapi di Mahanan ini tidak akan pernah merasakan sakit, karena kalau sakit pasti pertama kali dipesan, kalau sakit nanti ngomong, nanti akan dikurangi powernya. Jadi ya metodenya lain-lain sih, tapi yang saya tahu untuk saraf itu memang untuk ditumbuhkan, untuk dihidupkan itu tidak bisa kalau dalam keadaan tersakiti, karena tubuh ini punya kemampuan sendiri, punya respek sendiri. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, maka otomatis semua akan merotek, semua akan melindungi, akan merotek diri, termasuk saraf juga begitu. Nah, kadang kita salah kaprahnya di situ. Ketika kita akan menghidupi satu saraf di satu titik, maka itu harus disakiti. Wah, luar biasa itu. Kalau saya anggap itu salah kaprah. Makanya banyak yang berpikiran kalau di Mahanani ini pakai magic. Sama sekali tidak pakai magic. Kita menggunakan sesuatu hal pendekatan saraf. Ketika kita tahu cara saraf merespon, ketika kita tahu bagaimana saraf itu tumbuh, maka sebenarnya ya seperti itu. Karena untuk orang stroke, orang seperti Bapak ini hanya butuh saraf yang hidup lagi. Ketika Bapak ini mengalami pelemahan di satu sisi dari wajah, nah itu sudah terlihat dari pelemahan dari saraf wajah atau otot wajah itu mengalami pelemahan. Kalau pelemahan berarti perlu kita tingkatkan, perlu kita kuatkan. Nah, untuk menguatkan itu tidak harus disakiti dan tidak bisa disakiti. Nah, ini hanya pembelajaran. Jadi Bapak ini 23 tahun sudah ke dokter, sudah ke terapi banyak hal. Jadi tadi sempat bercerita, terapinya terasa sakit sampai teriak-teriak, dan yang diterapi bukan di bagian posisi yang saya anggap itu permasalahan. Jadi hanya mencari yang di akibatnya saja. Ya sama seperti saya yang menggambarkan sebuah contoh, kalau kita punya sepeda motor, ketika knalpot itu bunyinya jedet-jedet, cetak gitu, kan bukan berarti knalpotnya yang bermasalah. Itu hanya akibat dari satu, mungkin businya yang sudah akan mati, atau mungkin kotor di karburasinya. Maka ketika kita bawa ke bengkel yang nggak benar, maka knalpotnya itu yang dipukuli, pokoknya karena keluar suaranya dari knalpot, padahal knalpot itu hanya akibat. Tapi ketika kita bawa bengkel yang pas, maka knalpot itu nggak akan tersentuh. Bengkel itu pasti akan membuka busi, membersihkan karburasi. Ketika itu semua teratasi, kemudian kita hidupkan mesinnya, maka otomatis jedetan-jedetan yang di knalpot tadi hilang. Nah, hampir sama seperti itu, saraf juga seperti itu. Nah, kita cari di mana titik penyebabnya, bukan apa akibatnya, bukan. Jadi penyebabnya yang kita cari di Mahanan ini. Untuk pembelajaran saja, saya tidak merasa lebih pandai, lebih pintar, tidak. Hanya itu yang saya tahu. Kalaupun saya salah, ada keliru, ya mohon maaf, karena memang sebatas itu pengetahuan saya. Oke, semoga nanti Bapak dapat hal yang diinginkan beliau. Saya juga bisa mendapatkan sesuatu hal dari Bapak. Mungkin kita sama-sama belajar. Ini Bapak, ya.